Hai, hai, hai. Apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Oke, hari ini jumpa lagi di Teh Manis, Celoteh Masalah Bisnis. Melanjutkan materi yang kemarin, di episode sebelumnya, itu kita sedang membicarakan tentang 9 amazing cash flow. Nah, hari ini adalah amazing cash flow yang ke-6. Nah, di episode ke-6 ini, di amazing cash flow yang ke-6 adalah awasi harta, hutang, dan modal. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Nah, di dalam alur uang, di dalam alur uang itu ada banyak hal yang di episode sebelumnya sudah kita bahas. Nah, hari ini adalah yang keenam tentang awasi harta, hutang, dan modal. Nah, harta, hutang, dan modal itu memang tiga hal yang harus kita pisahkan, di mana karena kalau ketika kita tidak pisahkan atau kita tidak mengetahuinya secara tertulis ya, itu akan jadi permasalahan nanti di dalam usaha kita gitu. Jadi di dalam bisnis kita. Jadi semuanya nyampur tuh ya, antara antara harta kita, antara utang dan modal kita tuh jadi nyampur semua gitu. Nah, gimana bedain harta, hutang dan modal? Nah, kalau hutang sudah pasti kita sudah bisa membedakannya karena biasanya kalau dari di dalam perusahaan, hutang itu sudah tertulis sendiri gitu ya. Sudah tertulis, sudah terlihat gitu ya. Nah, antara harta dan modal ya. Nah, harta, bicara harta, harta adalah itu merupakan kita kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah harta pribadi dan harta perusahaan. Nah, harta perusahaan itu adalah bentuknya aset. Bentuknya aset. Apapun itu di dalam perusahaan yang bentuknya aset adalah harta. Jadi bentuknya macam-macam. Bisa kendaraan, bisa mobil, bisa eh, furniture, bisa macam-macam hal yang kita bisa sebut itu sebagai aset perusahaan atau hartanya perusahaan, ya. Karena kita tadi bilang kita pecah menjadi dua, harta perusahaan dan harta pribadi. Nah, harta pribadi adalah harta di mana kita membelinya dengan uang pribadi, ya. Misalkan rumah atau mobil pribadi kita ya, atau banyak hal yang kita beli dari uang pribadi hasil dari usaha kita ya. Nah, itu sebisa mungkin kita bikin listing. Kita bikin list mana harta pribadi kita, mana harta perusahaan gitu ya. Nah, harta pribadi kita listing apa saja nih yang jadi harta pribadi kita. Nah, harta perusahaan, aset apa aja nih yang jadi aset kita, misalkan mobil atau furniture atau mesin gitu ya. Mesin-mesin, entah itu mesin cetak, entah itu mesin potong, entah itu mesin mesin yang dimana bergerak di untuk mendukung usahanya teman-teman semua. Jadi mesin-mesin itu termasuk aset dan itu termasuk harta perusahaan gitu. Jadi harta kita bagi dua, saya ulangi lagi, harta kita bagi dua, pertama harta pribadi, yang kedua harta perusahaan. Harta pribadi adalah milik pribadi kita, yang kita beli dengan uang pribadi, hasil dari usaha kita. Yang kedua, itu harta perusahaan. Harta perusahaan adalah aset, ya. Nah, jadi itu juga harus di listing aset kita. Kita punya aset, itu harus di listing dan plus nominalnya. Sebisa mungkin plus nominalnya, harganya, angkanya di sana ada. Harta kita pribadi pun kalau bisa tulis plus termasuk nominal-nominal angkanya gitu. Jadi misalkan rumah 1 M, nah gitu ya. Terus villa, terus apalah bla 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 segala macam itu kalau bisa ada harga angkanya di sana. Yang kedua, aset juga harus seperti itu.
Jadi minimal harus ada angkanya juga di sana, ya. Jadi misalkan mesin cetak, misalkan mesin cetak apa, mesin print atau apalah segala macam itu ada harganya sekian M, sekian ratus juta dan segala macam. Nah, kita bisa tahu aset kita dalam perusahaan ini berapa banyak sih. Jadi kalaupun misalkan maaf banget, misalkan perusahaan ini sudah kolaps atau perusahaannya mau bangkrut sekalipun, nah aset inilah yang bisa membantu kita untuk melunasi hutang kita dan kewajiban kita. Jadi kita tahu seberapa banyak aset yang kita miliki, gitu ya. Nah, itu tadi tentang harta. Jadi harta ada dua, harta pribadi dan harta perusahaan. Yang kedua, hutang, ya. Hutang. Hutang itu ada termasuk piutang. Piutang. Jadi hutang orang ke kita. Nah, itu termasuk yang harus kita awasin juga. Harus kita bikin listingnya juga. Secara pembukuan, secara administratif itu harus rapih. Kenapa? Supaya kita tidak terjebak nantinya di suatu hal yang tidak mengenakan. Misalkan kita lupa akan hutang kita nggak punya catatannya, akhirnya kita debat kusir yang nggak punya bukti, yang akhirnya percuma mau ngapain gitu kan. Nah, hutang dan piutang itu harus kita listing, ya, harus di listing. Siapa aja nih yang hutang sama kita nih, udah bayar apa belum segala macam. Nah, itu yang membuat kita secara perputaran jadi lebih baik, jadi amazing, jadi luar biasa gitu ya. Jadi hutang ini pun harus kita listing secara administratif, itu harus baik. Makanya sebuah perusahaan akan merekrut orang yang administratif itu lebih selektif, karena orang-orang yang administratif ini kita butuh orang-orang yang detail. Orang-orang yang detail, karena kalau tidak detail dalam penulisan, dalam bekerja, itu akhirnya jadi kayak senjata makan tuan gitu. Jadi nggak punya data, atau kita ditagih utang misalkan, atau kita nggak bisa nagih gitu. Nah, itu kan akan jadi masalah. Nah, makanya ketika rekrutmen untuk orang-orang administratif ini agak lebih lebih dalam gitu, lebih dalam banget, dan akhirnya bisa membuat perusahaan kita jadi lebih sehat gitu ya. Jadi secara tulisan dia lebih rapi, detail sampai nol-nolnya sampai koma-komanya dia lebih jelas. Nah, gitu ya. Jadi hutang pun harus diawasin. Hutang pun harus dibuat listingnya, ya. Berapanya, siapa yang hutang, atau kita hutang sama siapa, berapa nominalnya. Nah, itu pun harus dibuat serapi mungkin supaya cash flow kita lebih baik tentunya, dan menjadi amazing, jadi luar biasa. Oke. Nah, yang terakhir adalah modal. Jadi ketika kita membuka usaha, kita pasti tahu modal berapa sih, modal yang kita keluarkan, ya. Modal yang kita keluarkan berapa banyak. Nah, modal itu yang harus kita eh, awasin juga, karena modal itu jadi satu hal yang membuat perusahaan kita jadi lebih lebih baik gitu. Jadi cash flow-nya, perputaran uangnya jadi lebih teratur. Karena kita tahu modal yang kita keluarin, terus kita untungnya berapa. Modal yang kita keluarkan, karena kan modal itu terus berputar di situ aja, ya. Jadi misalkan bahan baku modal 1 M gitu ya. Nah, itu nanti modalnya itu kan ketika bahan baku itu laku, akhirnya modalnya balik. Nah, itu yang akan memutarkan roda perusahaan ini untuk belanja lagi, jual, laku, belanja lagi. Nah, itu jadi modal itu yang menjadi perputaran rodanya perusahaan. Jadi kenapa itu harus diawasin, harus sangat-sangat benar-benar diawasin. Karena untuk perputarannya si perusahaan ini gitu loh. Jadi ada 3 hal yang harus kita awasin supaya cash flow kita menjadi amazing. Yang pertama adalah harta,
Harta menjadi dua, harta pribadi dan harta perusahaan. Yang kedua hutang. Hutang termasuk piutang di sana. Jadi ada hutang dan ada piutang. Yang ketiga adalah modal. Modal sebagai roda perputaran dari sebuah usaha kita. Oke, thank you teman-teman semua untuk the episode ke-6 ini. 9 amazing cash flow dari Teh Manis. Celoteh masalah bisnis.